Yo guys, balik lagi di Uki Kelvin Official bersama saya tentunya Uki. Kita lanjut lagi dalam kasusnya Vina guys. Ada berita terbaru nih ya. Kita lihat beritanya seperti apa dari kasusnya Vina. Tuh. Karena kan yang tahu kan kepolisian. Kalau bapak kan nggak ngerti. Karena prosesnya waktu itu diserahkan ke polisi. Cuma tuh dipikir sama kita tuh, ya agak janggal sedikit. Ya janggalnya tuh, kok cepet banget tangkapnya tuh. Nah itu waktu itu ceritanya gimana Mbak bisa? Maksudnya pas lagi itu kan semua berawal dari kesurupan, benar nggak? Waktu itu dari keluarga sendiri memang melihat langsung pas Linda kesurupan itu atau gimana tuh? Melihat langsung. Oh memang melihat langsung ya pas Linda kesurupan itu memang ada Mbah juga. Jadi, siapa aja Mbak waktu itu di situ yang melihat langsung? Yang lihat itu Mariana sama bapaknya. Pertama kesurupan. Nah itu yang awal-awal kesurupan itu. Bapak juga sebagai kakeknya itu yakin. Karena yakinnya apa? Suaranya persis, segala-gala omongannya itu persis. Nggak ada perbedaan. Tuh, tapi kalau yang kesini ya kesurupan lagi itu nggak percaya. Agak aneh ya bisa Iya. kesurupan berkali-kali gitu maksudnya ya. Ya karena netizen juga nggak percaya, makanya dia ikut nggak percaya juga. Coba kalau netizen percaya pasti dia bakal bilang percaya juga. Gitu. Bilang aja semuanya. Iya nanti. Kasihan mukanya. Nanti salah lagi apa? Enggak apa-apa orang. Enggak apa-apa. Nggak bilang nggak apa-apa baik suruh ke lawyer aja. Habis ini mungkin dia ini lagi marahin si kakeknya lagi. Kenapa di loudspeaker gitu ya suaranya. Jadi semua orang jadi tahu. Dan ini waduh disorot, di-upload di media. Waduh namanya makin jelek aja Markona ya. Kita lanjut lagi. Wow. Lihat ada Peggy Cianjur guys. Peggy Cianjur selama ini dituduh para netizen sebagai pembunuh Vina Eki. Peggy sosok yang sabar, tidak marah ketika difitnah. Buat para netizen yang pernah merasa bersalah menghujat Peggy, silakan minta maaf. Jangan sampai ada timbul fitnah lagi. Fix kasus Vina kecelakaan guys ya. Ya, jadi ini udah tobat ya. Alat ya. Mati itu kan Siapa nih terkuak bawa kakak kandung Vina. oleh pengadilan kan dieksekusi oleh Kejaksaan Agung. Eksekutornya Kejaksaan Agung ya sudah menghormati lah apa yang menjadi kedaulatan sebuah negara dan hukum di sebuah negara. Setelah terkuak bahwa kakak kandung Vina yang menjadi penyebab kematian adiknya sendiri, begini pesan terakhirnya. Kasus kematian Vina Cirebon dan sang kekasih Eki masih menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat luas. Bagaimana tidak, setelah ditetapkan 8 tersangka kasus Vina kini polisi menemukan fakta baru. Fakta ini cukup mengejutkan seluruh masyarakat. Kakak kandung Vina yang selama ini membela keadilan untuk adiknya ternyata dalam dibalik kematian Vina Cirebon. Dugaan tentang keterlibatan kakak kandung Vina ini memang sudah lama Kapolri curigai, sebab ketakutan di raut wajah kakak Vina terlihat jelas saat polisi selidiki kasus ini. Polisi mencurigai adanya keterangan palsu yang dilontarkan oleh kakak kandung Vina. Ternyata selama ini dialah yang menjadi dalang sesungguhnya di balik kematian Vina. Bak ada udang di balik batu, selama ini kakak kandung Vina bersekongkol dengan Ibtu Rudiana yang merupakan ayah dari almarhum Eki. Tak membutuhkan waktu lama untuk Kapolri mendapatkan bukti akurat, rekaman CCTV yang menunjukkan percakapan Ibtu Rudiana dan kakak kandung Vina Cirebon. Di dalam rekaman tersebut terdengar jelas bagaimana kakak kandung Vina mengutarakan bahwa dirinya dalang di balik ini semua. Seperti diketahui, siapa yang buat surat pernyataan Sudirman terpidana Vina Cirebon tidak mau ditemui selain keluarga. Sudirman terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon diduga dihalang-halangi bertemu dengan keluarga dan Titin Prialianti. Titin adalah mantan kuasa hukum Sudirman. Titin mengetahuinya saat Titin dan keluarga Sudirman datang ke Lapas Bancai Bandung, Jawa Barat, menemui Sudirman. Di sana,
Petugas lapas ketakutan melihat kedatangan Titin dan keluarga Sudirman. Ternyata ada surat yang isinya pernyataan, ditulis Sudirman, dia tidak mau dibesuk oleh siapapun kecuali ayah dan ibunya dan harus didampingi pengacara yang ditunjuk dari Polda. Ada, ditandatangani tanggal 14 Agustus, kata Titin dalam unggahan video Tony RM di YouTube, dilansir tribunnews.bogor.com. Syok dapat surat tak wajar dari Sudirman, Titin nekat datang ke lapas Bancai. Hingga akhirnya Titin melihat fakta sebenarnya bahwa surat tersebut hanyalah rekayasa. Sudirman keluar dari pintu. Kalau betul dia takut bertemu keluarga si PRT di surat, Sudirman akan kabur, tapi ternyata melihat kakaknya Sudirman lari dan peluk, nangis, saya yang melihat astagfirullah, pungkas Titin. Terkait surat tersebut, Titin akhirnya tahu bahwa surat itu dibuat oleh pengacara Sudirman yang ditunjuk Polda Jabar. Wah, jahat banget itu yang memaksa Sudirman menandatangani pernyataan agar tidak boleh ketemu selain orang tua atau pengacara. Jahat banget itu maupun petugas lapas atau oknum penyidik, ungkap Tony RM. Kata saya sih itu dari kuasa hukumnya, Sudirman yang ditunjuk Polda. Saya tanya, Sudirman, kamu benar enggak mau ketemu yang lain, kakak kamu? Tanya Titin. Itu saya disuruh tanda tangan aja. Disuruh pengacara yang ditunjuk Polda, kata Sudirman kepada Titin. Daftar luka di tubuh Sudirman. Dalam pertemuan tersebut, Titin Prialianti membeberkan apa yang dia temui di lapas Bancai. Gambaran menyedihkan dia dapatkan saat bertemu dengan Sudirman. Ternyata Sudirman mengalami sejumlah luka cukup serius di sekujur tubuhnya setelah 8 tahun di penjara. Seperti diketahui, Sudirman adalah satu di antara 6 terpidana yang paling susah dijenguk. Saat dikunjungi, Sudirman belak-belakan bercerita soal apa yang dia alami. Diungkap Titin, ia 2 kali menjenguk Sudirman yakni di tanggal 22 dan tanggal 24 Agustus tahun 2024. Awalnya, Titin dan keluarga Sudirman tidak tahu Sudirman dipindahkan ke lapas Bancai dari Polda Jabar. Saya dapat informasi tanggal 19 Sudirman sudah ada di lapas Bancai, itu pun katanya dari tanggal 15, hanya dari tim Karadi sudah bola-balik dicari tidak ada Sudirman, ungkap Titin. Sumpah ya, lo harus tahu, ternyata kasusnya Vina selama ini diduga murni karena kecelakaan tunggal, bukan karena disiksa atau diperkaos. Jadi kasus Vina ini naik lagi setelah video persidangannya beredar di sosial media. Jadi menurut persidangan dari para saksi kunci yang dipanggil, Vina dan Eki pada malam itu diketahui dalam keadaan mabuk. Dan para saksi ini memiliki bukti chatting di tahun 2016 yang menyebutkan kalau Vina pada saat itu mengajak mereka untuk minum. Dan di persidangan tersebut juga menghadirkan dokter forensik yang menyebutkan kalau struktur tengkorak korban ini 70% adalah karena kecelakaan, bukan karena kekerasan. Akhirnya dari barang bukti, keterangan saksi kunci, dan dokter forensik, muncullah dugaan kalau kasusnya Vina selama ini adalah murni karena kecelakaan lalu lintas. Dan kalau kita backtrack, kasus Vina itu jadi ramai karena pada percaya sama sebuah statement dari orang yang kesurupan setan. Sampai kasusnya dibuat film, sampai ada korban salah tangkap, itu semua karena pada percaya sama perkataan orang yang kesurupan setan. Dan dugaan terbesar yang paling masuk akal dari ini semua adalah karena ayahnya Eki, yaitu Ibtu Rudiana, yang gak puas mengetahui kalau anaknya sama Vina mengalami kecelakaan. Lalu muncullah statement dari orang kesurupan dan kasusnya ini dipanjangin berlandaskan perkataan dari setan yang memasuki orang. Pasti bakal banyak banget pertanyaan dari kalian, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Jadi saran gue nonton dulu video persidangannya biar diskusi kasus ini bisa jadi lebih masuk akal, biar nggak bawa-bawa unsur setan atau orang kesurupan. Waduh, menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Kevin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.